Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seli Mulyani dengan NPM 200108021 jurusan Tadris Pendidikan Biologi A dengan mata kuliah Botani Tumbuhan Tinggi. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai Angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu angion yang berarti wadah dan sperma yang berarti biji. Angiospermae juga disebut sebagai Anthophyta, yang lagi-lagi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthos yang berarti bunga dan phyto yang berarti tumbuhan. Angiospermae memiliki bunga sebagai alat perkembangbiakan, yaitu secara generatif. Berikut ini merupakan ciri-ciri tubuh Angiospermae. Bakal biji berada di dalam megasporofil yang termodifikasi menjadi daun buah atau karpel, sehingga serbuk sari harus menembus jaringan daun buah untuk mencapai bakal biji dan membuahi ovum. Contohnya pada buah yang berdaging tebal yaitu mangga, jeruk, serta semangka, sedangkan pada kacang-kacangan yaitu buncis, kapri, dan kacang panjang. Daun buah berfungsi untuk melindungi biji agar tidak kekeringan pada saat mengalami dormansi. Tubuh Angiospermae memiliki bentuk serta ukuran yang bervariasi. Tumbuhan berbunga terkecil dengan diameter 2 mm yang terdapat pada Wolfia, hingga pohon raksasa dengan tinggi lebih dari 100 meter, yaitu pada Eucalyptus regnans. Tubuhnya terdiri atas akar, batang, daun, serta bunga. Akar Angiospermae berbentuk serabut ataupun tunggang, serta batangnya ada yang berkambium ataupun tidak berkambium. Ciri-ciri yang berikutnya yaitu Angiospermae memiliki pembuluh xilem yang diperkuat oleh serat dengan dinding sel yang tebal serta berlignin. Daun yang memiliki tipe tulang yang bervariasi yaitu lurus, menyirip, serta menjari. Bunga sebagai alat reproduksi regeneratif tumbuh dari tunas yang mampat dengan 4 lingkaran daun yang termodifikasi menjadi kelopak atau sepal yang umumnya berwarna hijau, mahkota atau petal yang umumnya berwarna cerah, benang sari atau stamen, serta putik atau karpel. Berikut merupakan gambar dari siklus hidup Angiospermae. Siklus hidup Angiospermae yang pertama yaitu bunga pada sporofit memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora. Sel induk mikrospora tadi akan mengalami pembelahan secara meiosis yang akan menghasilkan mikrospora yang haploid. Mikrospora mengalami pembelahan mitosis yang menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid. Pada bakal biji terdapat sel induk megaspora. Sel induk megaspora akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspora, tapi hanya 1 sel megaspora yang hidup, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Megaspora yang hidup tadi akan membentuk gametofit betina atau sel kandung lembaga atau sel kantung embrio. Inti kandung lembaga membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma, atau disebut sebagai karyokinesis. Dari karyokinesis tadi akan dihasilkan 8 inti yang akan tumbuh menjadi 1 ovum, 2 sinergit, 3 antibodi, dan 2 inti polar yang bersatu disebut dengan inti kandung lembaga sekunder. Apabila terjadi penyerbukan serbuk sari, akan berkecambah membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang intinya akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti vegetatif dan 1 inti generatif. Inti generatif akan membelah lagi secara karyokinesis hingga menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti sperma 1 dan 1 inti sperma 2. Setelah bulu serbuk sari sampai di mikrofil, inti vegetatif mengalami degenerasi atau mati. Inti sperma 1 membuahi ovum dan menghasilkan zigot. Inti sperma 2 membuahi inti kandung lembaga sekunder dan menghasilkan endosperma. Pembuahan atau fertilisasi pada Angiospermae disebut juga sebagai pembuahan ganda. Zigot akan tumbuh menjadi embrio.
Endosperma berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan serabut biji disebut dengan biji. Ketika bakal biji tumbuh menjadi biji, ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemencarannya. Ketika biji jatuh di tempat yang cocok ataupun sesuai, maka biji akan tumbuh menjadi tumbuhan sporofit baru. Oke, berikutnya pada perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Seperti pada gambar, kita dapat lihat bahwa perbedaannya sudah jelas, yaitu pada monokotil, yaitu berbiji tunggal atau berkeping satu, serta akarnya serabut, berkas vaskularnya tersebar, lalu tulang daunnya sejajar, dan pada bunganya memiliki kelipatan 3. Sedangkan pada dikotil berkeping 2 atau berbelah 2, akarnya akar tunggang, berkas vaskularnya kolateral terbuka, dan tulang daunnya menjari ataupun menyirip, dan pada bunganya yaitu kelipatan 4 ataupun 5. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian monokotil serta ciri-ciri dan klasifikasinya. Monokotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji tunggal atau tidak terbelah. Contohnya pada tumbuhan monokotil yaitu jagung, bambu, padi, kangkung, rumput teki, kelapa, kunyit, jahe, anggrek, pisang, dan nanas. Ciri-ciri tumbuhan monokotil yang pertama yaitu berbiji tunggal atau berkeping satu. Seperti pada gambar yang tadi, berkas vaskular atau pembuluh angkut pada batang bertipe kolateral tertutup. Antara xilem dan floem tidak terdapat kambium. Letak xilem dan floem tersebar atau tidak teratur. Pada umumnya, batang serta akar tidak memiliki kambium, sehingga tidak terjadi pertumbuhan sekunder dan tidak tumbuh membesar. Tapi ada pula tumbuhan monokotil yang berkambium, misalnya pada sisal. Ciri yang selanjutnya yaitu batang tidak bercabang, memiliki rambut-rambut halus dan ruas-ruas pada batang tampak jelas, berakar serabut. Ujung akar dilindungi oleh koleoriza dan ujung batang dilindungi oleh koleoptil. Pada umumnya berdaun tunggal kecuali pada kelompok palem. Urat daun sejajar atau melengkung dan berpelepah. Bagian bunga seperti kelopak bunga, mahkota, dan benang sari berjumlah 3 atau kelipatan 3. Berikut merupakan contoh famili dalam suatu ordo pada kelas Monocotyledoneae. Yang pertama pada ordo Liliales dengan famili Liliaceae. Dalam famili ini merupakan semak basah, ada yang memanjar memiliki akar rimpang, umbi, atau umbi lapis, contohnya pada bunga lili. Yang kedua pada ordo Asparagales dengan famili Amaryllidaceae. Merupakan semak basah menahun, memiliki umbi, umbi lapis, atau akar rimpang, contohnya pada bunga sedap malam dan kembang coklat. Masih dengan ordo yang sama, namun dengan famili yang berbeda, yaitu famili Oryzaceae. Kelompok anggrek yang merupakan tumbuhan semak menahun, sebagian hidup epifit, memiliki akar rimpang, serta memiliki daun berdaging, contohnya anggrek tanah. Yang ketiga, ordo Aresales dengan famili Palmae, berbentuk pohon atau memanjang. Pada batang terdapat bekas daun berbentuk cincin, daunnya menyirip atau berbentuk kipas dengan pangkal pelepah daun yang melebar, contohnya sagu dan kelapa. Ordo berikutnya dari ordo Poales, dari famili Gramineae, merupakan kelompok rumput-rumputan memiliki batang silindris, namun agak pipih, persegi dan berongga, daun tunggal dan berpelepah, bunga tersusun dalam bulir berbiji satu serta batang berbuku-buku, contohnya pada alang-alang dan padi. Berikutnya, famili Bromeliaceae, termasuk kelompok nanas-nanasan yang berbentuk semak basah, contohnya nanas. Berikutnya, Zingiberales dengan famili Musaceae, merupakan kelompok pisang-pisangan, memiliki bentuk semak atau pohon berbatang semu yang terdiri dari pelepah daun, tulang menyirip, serta bunga membentuk karangan, contohnya pada pisang. Berikutnya, famili Zingiberaceae merupakan kelompok jahe-jahean, berbentuk semak basah, menahun, dan memiliki batang tegak serta daun berpelepah yang memeluk batang, contohnya jahe dan lengkuas.
Ordo yang berikutnya yaitu ordo Caryophyllales dengan famili Cactaceae. Merupakan kelompok kaktus memiliki batang yang menyimpan air atau sukulen, daunnya kecil serta berbentuk sisik atau duri tempel, contohnya pada Opuntia elatior. Ordo yang terakhir yaitu ordo Pandanales dengan famili Pandanaceae, berbentuk pohon atau perdu ataupun semak. Daunnya terkumpul rapat dan bertulang daun sejajar. Daun yang rontok meninggalkan bekas berbentuk cincin pada batangnya, contohnya pada pandan. Yang kedua yaitu dikotil. Dikotil atau disebut juga dengan tumbuhan biji berkeping dua. Contoh tumbuhan yang masuk dalam kelompok dikotil yaitu mangga, pepaya, cempedak, sirih, belimbing, tanaman karet, pohon jara, tumbuhan kacang-kacangan, cabai, dan tomat. Ciri-ciri tumbuhan dikotil antara lain memiliki biji berkeping dua, berkas vaskuler atau pembuluh angkut pada batang bertipe kolateral terbuka. Antara xilem dengan floem terdapat kambium, serta tersusun melingkar dengan kedudukan xilem di sebelah dalam dan floem di sebelah luarnya. Sementara berkas vaskuler pada akar bertipe radial atau letak xilem dan floem bergantian menurut jari-jari lingkaran. Batang serta akar memiliki kambium sehingga terjadi pertumbuhan sekunder dan dapat tumbuh membesar. Batangnya bercabang-cabang dengan ruas batang yang tidak jelas, berakar tunggang yang bercabang-cabang, tidak memiliki pelindung ujung akar dan pelindung ujung batang, berdaun tunggal atau majemuk dengan urat daun menyirip atau menjari, dan umumnya tidak berpelepah. Berikut contoh famili dalam suatu ordo kelas Dicotyledonea. Yang pertama, ordo Casuarinales dengan famili Casuarinaceae. Berbentuk pohon, berumah satu ataupun dua, memiliki ranting jarum yang hijau dengan sendi antaruas yang beralur, daun kecil, bunga dalam bulir berbentuk kerucut, serta buah bonggol berbentuk kerucut. Contohnya yaitu pada cemara laut yang banyak tumbuh di pantai berpasir, serta cemara gunung. Yang selanjutnya ada ordo Caparales dengan famili Caparaceae. Berbentuk perdu, pohon atau liana berkayu, daunnya tunggal ataupun majemuk, menjari serta berukuran kecil. Buah berbentuk kapsul memanjang atau disebut dengan buah buni. Ordo berikutnya yaitu ordo Malvales dengan famili Malvaceae. Berbentuk perdu atau pohon, daunnya tunggal serta menjari berurat atau berurat daun menjari di bagian pangkal. Bunganya 5, daun kelopak dan 5 daun mahkota, berkelamin 2, benang sari banyak, tangkai sari bersatu, dan tangkai putik berada di atasnya. Contohnya pada kembang sepatu serta kapas. Adapun ordo Mitrales dengan famili Mitraceae, berbentuk pohon atau perdu, daunnya tampak selalu hijau serta beraroma ketika diremas. Contohnya pada Eucalyptus dan Eugenia Caryophyllus atau cengkih. Ordo selanjutnya ada ordo Fabales dengan famili Leguminosae. Berbentuk perdu atau pohon dan ada juga yang berbentuk memanjat, memiliki 2 buah memanjang yang akan berkembang menjadi polong atau legum. Sebagian besar memiliki bintil-bintil pada akar, contohnya pada putri malu dan petai Cina. Adapun ordo Gentianales dengan famili Apocynaceae, berbentuk pohon, perdu atau liana berkayu, batangnya bergetah putih, umumnya memiliki bunga dengan warna mencolok, berukuran besar, serta berbau harum, contohnya tapak dara dan alamanda. Masih dengan ordo yang sama, yaitu famili Comsitae, berbentuk perdu atau pohon, bunganya memiliki bonggol berbentuk tabung, contohnya pada selada. Ordo Piparales dengan famili Piparaceae, berbentuk perdu atau semak, serta ada yang memanjat dengan akar lekar. Daunnya memiliki bau aromatik atau rasa pedas, contohnya sirih serta lada. Ordo yang ke-8 yaitu ordo Rosales dengan famili Rosaceae, merupakan kelompok mawar berbentuk semak, tetapi ada pula yang memanjat, berkayu, berduri tempel atau tidak berduri, contohnya pada mawar dan apel. Ordo yang ke-9 yaitu ordo Solanales dengan famili Solanaceae, merupakan kelompok terong-terongan berbentuk perdu atau semak basah, bunganya berbentuk trompet, contohnya pada kecubung dan tomat.
Ordo yang ke-10 yaitu ordo Magnoliales dengan famili Magnoliaceae, berbentuk pohon atau perdu, daunnya tunggal dan pada saat rontok meninggalkan bekas berbentuk cincin pada ranting. Kelopak serta mahkota tidak selalu dapat dibedakan dengan jelas, contohnya pada cempaka dan kantil. Ordo yang ke-11 yaitu Caryophyllales dengan famili Nitaginaceae, berbentuk pohon perdu atau memanjat, berdaun tunggal, serta ada yang memiliki daun pelindung berwarna hijau atau warna lainnya. Contohnya yaitu pada bunga pukul 4. Ordo yang ke-12 yaitu ordo Nymphaceales dengan famili Nymphaceae, merupakan tumbuhan air atau rawa, daun tenggelam atau mengapung. Contohnya pada teratai dan teratai besar. Teratai kecil dan teratai besar. Ordo yang terakhir yaitu ordo Sapindales, yaitu dari famili Rutaceae, berbentuk pohon atau perdu, daunnya memiliki kelenjar minyak dengan contoh yaitu jeruk bali dan kemuning. Sekian dari video tentang materi angiospermae pada kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.